Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gustina, mahasiswi farmasi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai pain management atau manajemen nyeri. Oke, langsung saja untuk outline pada kesempatan ini, saya akan membahas yang pertama, pengertian nyeri, yang kedua klasifikasi nyeri, yang ketiga ada patofisiologi nyeri, dan yang terakhir ada farmakoterapi nyeri. Oke, langsung saja untuk poin yang pertama, apa itu nyeri? Untuk pengertiannya, nyeri merupakan suatu sensori yang tidak diinginkan dan secara emosional berhubungan dengan aktual atau potensial yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan atau bagian dari kerusakan dalam tubuh. Kemudian untuk klasifikasi nyeri dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan durasi dan etiologi. Saya bahas terlebih dahulu untuk berdasarkan durasi, dibagi menjadi dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Apa sih perbedaan dari keduanya? Untuk nyeri akut ini, yaitu rasa tidak nyaman disertai emosi, kognitif, dan sensorik karena terdapat trauma jaringan. Kemudian, untuk nyeri kronis, yaitu rasa nyeri yang masa penyembuhannya melebihi seharusnya. Jadi untuk nyeri kronis ini juga mengganggu waktu tidur dan aktivitas sehari-hari. Dan penyembuhannya itu lama, melebihi seharusnya gitu. Yang kedua berdasarkan etiologi. Berdasarkan etiologi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nyeri nosiseptif dan yang kedua neuropatik. Untuk nyeri nosiseptif ini yaitu hasil dari fungsi normal sistem saraf sensorik nyeri. Kemudian untuk nyeri neuropatik yaitu sinyal nosiseptif yang abnormal disebabkan oleh kerusakan saraf. Contohnya apa? Contohnya ada neuropatik diabetik, ada saraf kejepit gitu ya. Untuk poin selanjutnya yaitu patofisiologi nyeri. Bagaimana sih patofisiologi nyeri ini? Kita perhatikan dulu untuk 4 fase nociception. Yang pertama terjadi transduksi, kedua transmisi, kemudian modulasi, dan akhirnya terjadi persepsi nyeri. Apa sih pengertian atau penjelasan dari keempat fase ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama dari transduksi. Transduksi ini suatu proses di mana akhiran saraf aferan menerjemahkan stimulus ke dalam impuls nosiseptif. Kemudian terjadi transmisi. Transmisi ini suatu proses di mana impuls disalurkan menuju cornu dorsalis, medula spinalis. Kemudian sepanjang traktus sensorik menuju otak. Jadi penyampaian kepada otak. Kemudian modulasi. Modulasi ini merupakan proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri. Proses ini terutama terjadi di cornus dorsalis, medula spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Kemudian terjadi persepsi nyeri. Persepsi nyeri ini merupakan kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi, modulasi, kemudian aspek psikologis dan karakteristik individu lainnya. Reseptor nyeri ini merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri atau disebut juga dengan nociception. Kemudian untuk selanjutnya kita perhatikan di gambar ada patofisiologi nyeri. Yang pertama, rangsangan nyeri diterima oleh nociceptor pada kulit, biasanya intensitas tinggi maupun rendah. Kemudian sel yang mengalami nekrotik akan merilis kalium dan protein intraseluler. Peningkatan kadar kalium ekstraseluler akan menyebabkan depolarisasi nociceptor. Sedangkan protein pada beberapa keadaan akan menginfiltrasi mikroorganisme sehingga menyebabkan peradangan atau inflamasi. Akibatnya, mediator nyeri dilepaskan seperti leukotrien, prostaglandin E2, dan histamin yang akan merangsang nociceptor sehingga rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri atau bisa disebut juga dengan hiperalgesia atau allodynia. Selain itu, lesi juga mengaktifkan faktor pembekuan darah
sehingga bradikinin dan serotonin akan terstimulasi dan merangsang nosiseptor. Jika terjadi oklusi pembuluh darah, maka akan terjadi iskemia yang akan menyebabkan akumulasi kalium ekstraseluler dan hidrogen, yang selanjutnya mengaktifkan nosiseptor. Histamin, bradikinin, dan prostaglandin E2 memiliki efek vasodilator dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Hal ini menyebabkan edema lokal, kemudian tekanan jaringan meningkat dan juga terjadi perangsangan nosiseptor. Bila nosiseptor terangsang, maka mereka melepaskan substansi peptida P atau SP dan kalsitonin gen terkait peptida atau disebut juga dengan CGRP yang akan merangsang proses inflamasi dan juga menghasilkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Vasokonstriksi oleh serotonin diikuti oleh vasodilatasi. Mungkin juga bertanggung jawab untuk serangan migrain. Perangsangan nosiseptor inilah yang menyebabkan nyeri. Jadi itu patofisiologi dari nyeri. Jadi gimana sih kita bisa merasakan nyeri? Dan di sini juga kita bisa melihat substansi apakah yang berkaitan dengan modulasi nyeri. Yang pertama ada leukotriene, prostaglandin, histamin, bradikinin, serotonin, kalium. Kemudian ada substansi P. Jadi untuk prostaglandin dan leukotriene ini kita bisa flashback dari substansi keduanya melalui jalur asam arakidonat ya. Kemudian kita lanjut untuk poin yang terakhir yaitu farmakoterapi nyeri. Di sini terdapat farmakoterapi nyeri menurut WHO, terdapat 3 step analgesik ladder. Untuk step yang pertama, jika kita merasakan nyeri, bisa direkomendasikan analgetik non-opioid atau bisa seperti NSAID atau COX-2 spesifik inhibitor. Contohnya apa saja? Contohnya ada asam mefenamat, ibuprofen, paracetamol, ketoprofen, piroxicam gitu ya. Kemudian untuk tahap yang kedua atau step 2, jika pasien masih mengeluh nyeri, maka diberikan analgetik non-opioid dan ditambahkan opiat secara intermiten. Kemudian untuk tahap ketiga, dengan memberikan sama seperti step 2, yaitu analgetik non-opiat, kemudian ditambahkan dengan opiat yang lebih kuat. Jadi opiatnya lebih kuat daripada yang step 2 jika masih merasakan nyeri yang hebat. Itu untuk deskripsi level nyeri terdapat 3 level yaitu mild, moderat, dan severe. Untuk yang mild ini skala nyerinya 1-3. Menurut rekomendasi WHO diberikan analgetik non-opioid secara reguler bukan prorenata atau bila perlu. Contoh obatnya apa? Yang pertama bisa diberikan paracetamol 650 mg setiap 4 jam. Kemudian paracetamol 1000 mg setiap 6 jam. Kemudian ada ibuprofen 600 mg setiap 6 jam. Selanjutnya ada level nyeri yang moderat. Moderat ini skala nyerinya yaitu 4-6. Kemudian untuk rekomendasi WHO ditambahkan analgetik opioid potensi sedang secara reguler. Untuk contoh obatnya apa saja? Yang pertama ada paracetamol 325 mg ditambahkan kodein 60 mg setiap 4 jam. Yang kedua paracetamol 325 mg ditambahkan oksikodon 5 mg setiap 4 jam. Kemudian yang ketiga ada tramadol 50 mg per jam. Kemudian untuk level nyeri yang selanjutnya yaitu SERV. Skala nyerinya berapa? Skala nyeri dari SERV ini 7-10. Jadi lebih berat, lebih nyeri gitu ya.
Untuk rekomendasi WHO ini diganti dengan opioid potensi tinggi secara reguler. Contoh obatnya apa saja? Contoh obat dari level nyeri ini yang pertama morfin 15 mg setiap 4 jam, kemudian ada hidromorfon 4 mg setiap 4 jam, kemudian ada morfin sebagai kontrol rilis 60 mg setiap 6 jam. Sekian pemaparan materi tentang pain management. Semoga bermanfaat. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.